Sejumlah musisi Indonesia mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai aturan perizinan dan pembagian royalti dalam industri musik tanah air. Gugatan tersebut menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum, pelaku industri musik, dan masyarakat. Salah satu isu utama yang dipersoalkan adalah penerapan sistem lisensi langsung atau direct license yang dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian royalti. Konsultan kekayaan intelektual sekaligus akademisi hukum Dr. Hengki Solihin MZ SHMH menyoroti bahwa uji materi terhadap undang-undang harus selalu dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Menurutnya, gugatan ini menjadi momentum bagi industri musik Indonesia untuk menata ulang sistem perizinan dan pembagian royalti agar lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini disampaikannya dalam sebuah pertanyaan di Jakarta belum lama ini. Menguji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi harus berkorelasi ya, dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana kewenangannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek pelindungan paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dan di dalamnya juga sebenarnya memberikan perlindungan bagi pelaku pertunjukan. Kalau kita amati ya, kisru penyanyi dan pencipta atau komposer ini diawali dengan dua permasalahan. Yang pertama, adanya pemberlakuan sistem direct license oleh pencipta, dan yang kedua, kelompok penyanyi dan kelompok pencipta berbeda menafsirkan pada pasal 9 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan pasal 23, pasal 80, pasal 81, pasal 87 ayat 1, dan pasal 113 ayat 2. Sebenarnya, pasal-pasal itu kalau dicermati secara utuh, sistem direct license akan bertentangan dengan pasal 23 ayat 5. Dan yang perlu diingat, apabila direct license itu sistem kerjanya menyamai kewenangan lembaga manajemen kolektif tanpa izin dari menteri, bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur pada pasal 119. Dan jika diamati secara utuh, pasal 9 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu ya mengatur hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta setelah ciptaan itu terwujud, bukan mengatur pertunjukan ciptaan, performance live musik atau konser musik. Disebabkan performance ini adalah pertunjukan secara langsung yang dinyanyikan secara langsung dan diiringi pemain musik secara langsung. Dan pasal 23 ini justru memberikan kepastian hukum atas hak ekonomi pelaku pertunjukan. Dan pasal 80, pasal 81 tidak bisa diterapkan pada pelaku pertunjukan, performance live musik atau konser musik yang menggunakan ciptaan secara komersil karena diatur pada pasal 23 ayat 5-nya. Di pasal tadi tidak termasuk junto kelimanya, ayat 5-nya. Nah, pasal berikutnya yaitu pasal 87 ayat 1. Pasal ini membahas lembaga manajemen kolektif. Dan pasal ketentuan pidana yaitu pasal 113 ayat 2 bukan ancaman pidana bagi pelaku pertunjukan secara performance live musik atau konser musik yang telah memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 5. Pasal ini diterapkan atas pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur di pasal 9. Nah, perdebatan umum yang memiliki penafsiran yang berbeda pada pasal-pasal di undang-undang tidak akan merubah fungsi undang-undang.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah ius constitutum atau hukum positif yang berlaku saat ini. Sifatnya mengikat. Yang paling baik itu perlu diberi apresiasi adalah klausul pencipta atau komposer yang berkeinginan agar sistem pembagian royalti oleh LMK ya dibagikan sesuai dengan masing-masing ciptaan yang digunakan, dan cara ini akan memberikan keuntungan juga bagi hak terkait. Namun perlu diingat sifatnya masih ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan, belum bisa diterapkan untuk saat ini.